Timnas voli putri Indonesia akhirnya gagal melaju ke babak final 4 di ajang FIC Challenge Cup. Itu terjadi setelah mereka kalah bersaing dengan Vietnam dan Kazakhstan di babak grup. Sebuah hal yang pastinya sangat disesalkan karena itu berarti prestasi Indonesia lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Kini nama PBVSI dianggap sebagai badan yang harus bertanggung jawab karena terkesan tak serius menghadapi ajang FIC Challenge Cup. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa PBVSI berani menurunkan pemain lapis kedua? Berikut kami akan mencoba mengulasnya. Di ajang FIC Challenge Cup tahun ini, Indonesia telah bermain sebanyak 4 kali. Dari jumlah itu, Garuda Pertiwi hanya mampu meraih 1 kemenangan, yaitu saat melawan Singapura. Sisanya, Indonesia harus menyerah atas lawan-lawannya, yakni saat melawan Hong Kong, Kazakhstan, hingga yang terakhir Vietnam. Hasil yang membuat skuad asuhan Pedro Lillipali itu gagal lolos ke babak semifinal. Setelah gagal lolos ke babak semifinal, Indonesia kini akan memperebutkan posisi 5-8. Saingannya nanti adalah India, Iran, dan Hong Kong. Di pertandingan pertama, Indonesia akan melawan India. Jika menang, maka Indonesia akan memperebutkan posisi 5 dan 6. Tapi jika kalah, Indonesia hampir pasti akan menduduki peringkat ke-7 atau ke-8. Sebuah hal yang terhitung baru bagi timnas Indonesia. Tak sedikit yang kecewa dengan prestasi Indonesia di ajang FIC kali ini, terutama fans voli di tanah air. Namun mereka tidak bisa menyalahkan pemain, karena pemain sudah berjuang keras di lapangan dan kita harus mengapresiasi sepenuhnya atas perjuangan para pemain. Di samping itu, pemain yang diturunkan adalah pemain muda yang masih minim pengalaman, sehingga kalah bersaing dengan negara-negara lain masih dapat diterima. Persoalan yang barangkali sulit untuk diterima ialah saat PBVSI memutuskan untuk mengirim pemain muda ketimbang pemain senior. Banyak dari para pecinta voli tanah air yang menganggap bahwa PBVSI telah membuat malu Indonesia di ajang FIC Challenge Cup. Karena Indonesia yang notabene menjadi salah satu kekuatan malah tampil melempem di tahun ini. Tak mau disalahkan, Federasi Bola Voli Indonesia itu akhirnya angkat suara soal alasan mengirim pemain muda. Hal itu dikatakan oleh Imam Sujarwo selaku Ketua PBVSI. Yang ingin saya sampaikan bahwa dari dua-duanya itu PBVSI mengirim perwakilan. Dan tim yang kita kirim yang putri adalah lapis kedua dari para atlet voli yang ada di Indonesia. Karena FIC Challenge Cup, baik yang putra maupun putri itu adalah bersamaan dengan dilaksanakannya event bergengsi Indonesia yaitu Proliga, yang sekarang sudah mau memasuki babak atau putaran kedua. Jadi mereka para pemain senior fokus pada Proliga karena waktunya sangat mepet. Nanti kalau berangkat ke Filipina yang putri, pulang ke sini 5 hari lagi mereka harus main Proliga. Pihak klub ingin fokus pada Proliga karena takut para pemain cedera, takut staminanya turun, dan lain sebagainya. Sehingga yang kita kirim adalah lapis kedua. Jelas Imam Sujarwo pada media. Selain itu, PBVSI juga mengatakan bahwa informasi yang mereka dapatkan dari pihak FIC ini terlambat. Hal itu dikarenakan ada perubahan kebijakan, di mana sebelumnya event FIC biasanya dilaksanakan oleh FIC sendiri. Akan tetapi, sekarang event yang bersifat internasional termasuk FIC ditangani langsung oleh Volleyball World (FIVB). Sehingga kebijakan dari FIC termasuk jadwal harus menunggu kebijakan dari FIVB. Oleh karena itu, PBVSI akan mengadakan pertemuan dengan Federasi Bola Voli Asia dan FIC untuk membahas beberapa topik. Salah satunya adalah soal penentuan jadwal FIC Challenge Cup. Pertemuan itu akan dilangsungkan di Bali pada hari ini dan besok.
Harapannya kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali di tahun depan. Terlepas dari apapun alasannya, jika hal ini terus terjadi, maka jangan harap pervolian Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Karena saat akan bersaing, publik pasti akan mengira jika PBVSI tak pernah memiliki niat serius memajukan cabur voli di tingkat dunia. Mungkin benar jika banyak anggapan yang beredar di publik bahwa ajang yang paling diutamakan PBVSI itu adalah SEA Games, bukan FEC Challenge Cup maupun VNL.